Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Widayani Dian Pawestri SHMH, ditempatkan pada Departemen Ilmu Hukum, khususnya bagian Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Erlangga, dan pada saat ini saya ditugaskan untuk mengajar mata kuliah Hukum Investasi. Pada pertemuan awal ini, saya akan menyampaikan rencana pembelajaran semester atau RPS dan kontrak perkuliahan. Hukum investasi merupakan mata kuliah wajib minat studi hukum perdata dan merupakan mata kuliah pilihan untuk minat studi hukum internasional. Mata kuliah ini berbobot 2 SKS, satu kali pertemuan dalam 1 minggu dengan durasi 100 menit. Sehingga total pertemuan dalam 1 semester kurang lebih adalah 14 kali. Mata kuliah ini dapat ditempuh pada semester gasal dan genap dengan prasyarat hukum dagang dan hukum berseroa. Terdapat 6 dosen pengajar atau tim teaching dalam mata kuliah ini. Di antaranya Profesor Muhammad Zaidun, Profesor Rahmi Janet, Profesor Mas Rahmah, Bapak Agus Widiantoro SHMH, Ibu Yuniarti SHMH LLM, dan saya sendiri. Sebagaimana telah dicantumkan dalam jadwal kuliah, seluruh dosen pengajar akan masuk dan menyampaikan materi dalam kelas ini. Pada semester ini, saya akan mengajar 3 kali pertemuan, yang dilaksanakan pada pertemuan pertama, yakni hari ini, pertemuan ke-12, dan pertemuan ke-13. Topik pada pertemuan pertama adalah pengantar dan kontrak perkuliahan. Topik pada pertemuan ke-12 adalah investasi pada bidang usaha tertentu, yakni sektor pertambangan minerba, dan topik pada pertemuan ke-13 adalah penegakan hukum dan penyelesaian sengketa investasi. Adapun capaian pembelajaran lulusan dalam mata kuliah ini adalah yang pertama, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Kedua, mampu menjelaskan sumber, prinsip, dan norma hukum investasi di Indonesia. Ketiga, mampu menyusun konsep penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui penerapan metode berpikir yuridis berdasarkan kemampuan teoretik, sumber, asas, prinsip, dan norma hukum investasi di Indonesia yang merupakan keahlian dasar untuk menjalankan profesi hukum. Serta yang keempat adalah mampu menunjukkan kinerja yang mandiri, bermutu, dan terukur. Terkait capaian pembelajaran mata kuliah, pada akhir perkuliahan ini, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Erlangga dengan minat studi hukum perdata akan mampu menganalisis regulasi serta menyelesaikan sengketa investasi di Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dalam perspektif hukum nasional maupun perspektif hukum internasional dengan baik. Sedangkan deskripsi mata kuliah dan materi pembelajaran dalam 1 semester ini diantaranya membahas mengenai kebijakan investasi bagi pengembangan ekonomi nasional, baik dari sisi sebagai negara tujuan investasi, sekaligus sebagai negara asal investasi. Pembahasan lain menyangkut teori-teori penanaman modal termasuk perkembangannya, menyangkut kebijakan investasi, prosedur dan tata cara pendirian perusahaan penanaman modal, bentuk hukum penanaman modal dan perorganisasiannya, jaminan dan insentif, demikian pula kendala-kendala penanaman modal di Indonesia. Sistem pembelajaran atau mode perkuliahan pada mata kuliah ini disampaikan dengan tatap muka baik secara daring maupun luring. Menggunakan metode ceramah, diskusi kelompok, dan tanya jawab, case-based approach, serta penugasan terstruktur baik itu secara kelompok maupun individu. Adapun urgensi dari mata kuliah ini adalah karena adanya berbagai macam isu hukum sengketa dan kasus terkait investasi langsung di Indonesia, baik dalam skala nasional maupun internasional, dan juga dalam konteks hukum publik maupun hukum privat. Salah satu contoh isu hukum dalam konteks hukum publik yakni terdapat banyak sengketa investasi internasional di Indonesia dalam forum arbitrase internasional, seperti misalnya kasus Newmont Nusa Tenggara, kasus PT Freeport Indonesia, kasus Cemex Asian Holding Company, dan lain sebagainya. Selain itu, terdapat banyak sengketa dan kasus investasi khususnya pada bidang pertambangan minerba, diantaranya kebijakan divestasi saham, kebijakan royalti 0% dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang masih pro dan kontra, kebijakan perizinan dan isu lingkungan dari pertambangan minerba, dan masih banyak lagi. Perlu adanya pemikiran kritis, sistematis dengan menggunakan argumentasi benar dan legal reasoning yang tepat dalam menyelesaikan isu-isu hukum tersebut. Untuk menganalisis dan menyelesaikan isu hukum di bidang investasi, inovasi pembelajaran yang digunakan adalah metode pembelajaran studi kasus atau case-based approach.
Dalam metode pembelajaran studi kasus ini, sebanyak 3-5 orang mahasiswa akan berkelompok dan berdiskusi, menganalisis dan memberikan argumentasi hukum, menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik itu kasus terkini yang sedang berjalan, yang dipublikasikan melalui berbagai media massa seperti website, YouTube, sosial media, dan lain-lain, juga menganalisis putusan pengadilan yang sifatnya final and binding. Untuk apa? Untuk memahami dan menganalisis rasio desidendi dari putusan pengadilan tersebut. Kemudian secara bergantian, nanti perwakilan dari masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya yang diikuti dengan tanya jawab. Dengan demikian, mahasiswa akan mendapatkan pengalaman belajar melalui diskusi dan bertukar pendapat, memberikan argumentasi yang benar, serta legal reasoning yang tepat dalam sebuah forum ilmiah. Selain mendapatkan pengalaman belajar, metode case-based approach juga melatih dan meningkatkan soft skills mahasiswa seperti disiplin, kerjasama, tanggung jawab, berpikir kritis dan sistematis, meningkatkan jiwa advokasi, menghargai perbedaan pendapat, percaya diri dan berani dalam berargumentasi dan berbicara di depan umum. Sistem penilaian mata kuliah atau asesmen khususnya terkait teknik dan indikator mengikuti ketentuan yang diatur dalam RPS dan kontrak perkuliahan mata kuliah ini. Dengan rincian, nilai UTS memiliki bobot 30%, nilai UAS memiliki bobot 45%, nilai tugas memiliki bobot 15%, soft skills memiliki bobot 10%. Soft skills dinilai dari kehadiran atau presensi, diskusi kelompok, keaktifan di kelas, responsi, dan kuis pada saat perkuliahan berlangsung. Ketentuan lain yang wajib dipenuhi dalam mata kuliah ini, sebagaimana kita sepakati dalam kontrak perkuliahan, diantaranya kehadiran minimal adalah 75%. Keterlambatan kita sepakati maksimal 15 menit, lebih dari itu mahasiswa masih diperkenankan mengikuti perkuliahan, namun dianggap absen atau tidak diperkenankan mengisi presensi. Kemudian, plagiarisme, pemalsuan tanda tangan bukti kehadiran dan kecurangan akademik lainnya, khususnya pada saat UTS dan atau UAS, akan dikenai sanksi akademik, yakni dinyatakan tidak lulus mata kuliah ini. Dalam hal tidak mengikuti perkuliahan UTS dan UAS, mahasiswa wajib menginformasikan dan memberikan keterangan berupa bukti ketidakhadiran yang otentik kepada BCMK. Seperti misalnya surat keterangan sakit, surat tugas, surat dispensasi, dan lain-lain. UTS dan UAS susulan paling lambat 3 hari kerja setelah UTS dan UAS mata kuliah tersebut berlangsung. Penjadwalan ujian susulan berkoordinasi dengan PJMK. Mahasiswa wajib membawa dan membaca bahan hukum primer, yakni Undang-Undang 25/2007 tentang penanaman modal, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Apabila mahasiswa tidak membawa bahan hukum primer yang dimaksud, maka mahasiswa tidak diperkenankan masuk dan mengikuti perkuliahan ini. Dengan bahan hukum sekunder atau daftar bacaan dalam mata kuliah ini diantaranya buku Sherif Hasid yang berjudul Global Regulation of Foreign Direct Investment, lalu buku M. Sornaraja yang berjudul The International Law on Foreign Investment. Serta semua penelitian, karya ilmiah jurnal, buku ajar, dan handout dari seluruh dosen pengajar mata kuliah ini merupakan bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder tersebut wajib untuk dibaca, namun tidak wajib untuk dibawa selama perkuliahan berlangsung. Demikian perkuliahan awal ini saya sampaikan. Jika terdapat hal-hal lain yang ingin ditanyakan, silakan menghubungi saya melalui nomor WhatsApp yang telah saya bagikan. Terima kasih, salam sehat. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada pertemuan ke-13, ya, pertemuan 13 pada hari ini di mata kuliah Hukum Investasi. Nah, pada pertemuan ke-13 ini merupakan pertemuan terakhir sebelum kita UAS ya. Kita akan membicarakan terkait dengan penyelesaian sengketa investasi. Ini merupakan penyelesaian sengketa investasi secara khusus. Kenapa saya katakan secara khusus? Karena di situ sudah memention perihalnya apa. Lalu forumnya sudah ditentukan apa. Ini yang dimaksud penyelesaian sengketa investasi secara khusus. Jadi halnya sudah jelas tentang nasionalisasi. Jadi di pasal 7 ayat 1 di situ mengatur terkait dengan nasionalisasi. Bahwa pemerintah Indonesia tidak akan melakukan nasionalisasi kecuali, di situ ada kata kecuali. Yang pertama dengan undang-undang. Yang kedua dengan kompensasi sesuai dengan harga pasar. Yang ketiga apabila para pihak mendapati sengketa maka diselesaikan melalui arbitrase.
Jadi di situ ada kata kecuali. Nah, di sini sekali lagi dapat dikategorikan sebagai penyelesaian sengketa investasi secara khusus, khususnya di pasal 7 ayat 3, Junto 32 ayat 4. Kenapa dijontokan 32 ayat 4? Yang namanya nasionalisasi itu selalu investor asing. Kalau investor dalam negeri tidak perlu dinasionalisasi, ya kan? Yang namanya nasionalisasi itu selalu investor asing. Kalau sudah investor asing, atau PMA, sudah jelas para pihaknya ada di 32 ayat 4. Makanya kamarnya langsung ditentukan 32 ayat 4. Sudah nggak mampir di 32 ayat 1 atau 2, atau 3. Sudah beda. 32 ayat 3 sudah bukan kamarnya malah. Kamarnya sudah ditentukan 32 ayat 4. Selesai. Ini yang dimaksud 3 jenis arbitrase internasional, kita lihat dari para pihak dan forum yang dipilih apa. Yang pertama adalah private to private. Private to private adalah ya privat dengan privat gitu ya maksudnya. Dia lahir dari adanya kontrak bisnis. Misalnya kontrak karya. Itu private to private. Misalnya kontrak investasi apa? Kontrak perdagangan misalnya antara PTA dan PTB gitu ya. Itu private to private konteksnya. Lalu ada juga government to government. Kalau government to government ini biasanya lahirnya dari convention, dari treaty, dari perjanjian internasional yang lain. Oke. Lalu ada private versus government. Kalau private versus government, dia lahir dari adanya seperti BIT misalnya. FTA, EPA, CEPA. Jadi lahir dari adanya International Investment Agreements, IIAS. Agreements ini yang kita tahu, ini yang membuat adalah government dan government, ya, tetapi ada klausul di dalamnya yang memungkinkan privat dalam konteks ini adalah multinational corporation untuk menggugat government. Ya, jadi private versus government ini sedikit lebih unik. Kayaknya lahir dari IIAS, which is itu government versus government, tetapi memungkinkan private untuk menggugat government di situ. Menganalisis sebuah kasus, ada baiknya kita mengidentifikasi dulu. Siapa sih para pihaknya? Oh, kalau yang seperti ini arbitrase apa yang fix gitu ya, yang fit untuk dipilih. Gitu. Jadi jangan sampai salah kamar. Ya. Untuk kasus Pertamina versus Karabodas, kira-kira siapa pihak dalam perjanjian ini? Izin menjawab, Ibu. Iya. Kalau menurut saya private to private, Ibu. Iya. Dia private to private. Apa dasar hukumnya? Izin menjawab, Bu Dian. Iya, Kona. Dasar hukumnya lahir dari kontrak bisnis yang dilaksanakan oleh kedua pihak private itu sendiri. Betul. Karena dia private to private, dia lahir dari adanya kontrak bisnis. Seperti yang saya informasikan sebelumnya. Jadi dia masuk dalam kategori arbitrase yang bentuk yang pertama, arbitrase model yang pertama. Ya, oke. Berikutnya. Kalau yang ini, kasus Timor Leste Australia, sengketa minyak. Siapa para pihak? Iya, Vigo? Ini negara melawan negara, Bu. Oke, betul. Lalu dasar hukumnya apa? Izin menjawab, Bu. Ya, Dinas? Kalau melihat negara dari negara, dasar hukumnya berarti lahir dari treaty atau convention atau perjanjian internasional. Iya, di situ dilihat di kalimat terakhir, sebuah perjanjian bernama Kesepakatan Maritim di Laut Timor. Ya, perjanjian internasional itu konteksnya. Kalau ini, kasus Kaltim Primakol, KPC. Izin menjawab, Bu. Iya. Kalau menurut saya itu dia private versus negara, Bu. Kasus KPC ini privat versus negara. Dia mirip seperti kasus Freeport. Ya, apa dasar hukumnya? Perjanjiannya apa? Izin menjawab, Bu. Iya, Kalau private dengan negara itu menurut saya sih dari perjanjian, Bu. Jadi dari perjanjian investasi ada kontrak karya dulu di antara mereka. Iya, betul. Jadi KPC saya katakan tadi hampir mirip seperti Freeport. Dia private menggugat negara. Ya, PT Freeport Indonesia kita tahu dia dari US.
Ya, lahir dari adanya BIT, Bilateral Investment Treaties. Jadi kalau misalnya Freeport, dia bisa menggugat Indonesia dalam suatu sengketa, menggugat Indonesia di forum arbitrase, selain dasar hukumnya adalah sebuah perjanjian, kesepakatan bahwa oke, para pihak setuju untuk membawa ini ke forum arbitrase internasional, dasarnya Freeport untuk mengajukan gugatan di arbitrase internasional adalah Bilateral Investment Treaties antara Indonesia dengan US. Itu ceritanya. Yang tadi saya katakan, bahwa International Investment Agreement atau IIAS, yang diantaranya bisa BIT, bisa FTA. Kalau FTA salah satu contohnya seperti AFTA ya. FTA, EPA, CEPA. Itu dalam klausulnya itu memberikan peluang kepada private untuk bisa menggugat negara. Itu bahayanya. Itu bahayanya. Bilateral Investment Treaties, Free Trade Agreement, perjanjian perdagangan bebas. Lalu ada CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement, CEPA, EPA nanti dicari lagi itu kurang. Sekali lagi di situ mengandung klausul yang memungkinkan investor privat menggugat negara di forum arbitrase. Dalam klausul BIT misalnya, ada di pasal 9 Bilateral Investment Treaties antara Indonesia dengan Netherlands. Di situ di artikel 9 ya, di artikel 9 di situ juga memuat bahwa ya dalam konteks ada sengketa multinational corporation atau multinational company dari Belanda itu bisa menggugat Indonesia di forum arbitrase internasional. Itu. Jadi di sini pada akhirnya negara setara dengan private parties. Negara seorang mendowngrade dirinya setara dengan private parties. Loh, kenapa kalau seperti itu? Kan negara potensi digugat dan menimbulkan masalah bla bla bla. Ya. Tapi kalau kita tidak punya BIT, FTA, EPA, CEPA, tidak ada investor yang mau masuk gitu ya. Karena dia merasa nggak terlindungi dengan baik gitu kepentingannya kalau ada apa-apa gitu ya. Di sisi lain ini merugikan kita, tapi di sisi lain kita juga butuh investor gitu ya. Itu. Jadi ini agak aneh terkait dengan BIT, FTA, EPA, CEPA. Kalau kita lihat subjek hukum internasional kan bisa negara, organisasi internasional, ya kan? Belligerent. Subjek hukum internasional tuh individu juga bisa, tapi dalam kasus-kasus tertentu. Subjek hukum internasional itu namanya juga subjek hukum. Dia bisa menggugat, bisa digugat. Kita sebagai subjek hukum person, kita bisa menggugat kan, tapi kita juga bisa digugat. That's subjek hukum. Tapi yang lucu ini multinational corporation dalam konteks ini. Dia bisa menggugat negara, tapi pada saat yang sama, negara tidak bisa menggugat multinational corporation. Ini yang bahaya. That is why multinational corporation ini sampai pada detik ini belum ada ahli hukum internasional yang mengklasifikasikan multinational corporation sebagai subjek hukum internasional. Karena dia bisa menggugat, tapi dia nggak bisa digugat. Khususnya di sengketa-sengketa investasi. Khususnya di sengketa investasi. Ya, makanya kenapa MNC belum bisa dikategorikan sebagai subjek hukum internasional, karena dia bisa menggugat negara, tapi ada di saat yang sama, dalam sengketa-sengketa investasi, negara tidak bisa menggugat multinational corporation dalam arbitrase internasional. Itu. Nah, ini ada beberapa arbitrase untuk ISDS. Ini khusus untuk yang ISDS ya. ISDS itu yang arbitrase model yang ketiga, antara private dengan government. Namanya juga Investor State Dispute Settlements. Jadi antara private dengan government. Yang pertama adalah forum ICSID, International Center Settlement Investment Dispute. Lalu yang kedua adalah UNCITRAL. Yang ketiga adalah Commercial Arbitrations. Itu contohnya seperti SEC, ICC, LCIA, dan lain sebagainya. SIEC. Dan lain sebagainya, kalau pernah dengar ya, sorry. Yang pertama adalah ICSID. Kalau menggunakan ICSID, maka harus berdasarkan ICSID Convention. Kalau misalnya UNCITRAL, maka menggunakan UNCITRAL Rules. Apa beda ICSID dengan yang lain? Jadi ICSID ini memang
forum arbitrase internasional yang khusus untuk penyelesaian sengketa investasi khusus. Makanya investment disputes. Banyak negara-negara yang memilih forum ICSID ini. Jadi, ada 149 negara yang sudah meratifikasi konvensi ICSID. Hanya negara-negara yang meratifikasi konvensi ICSID yang bisa menyelesaikan sengketa investasinya di forum ICSID. Di luar itu tidak bisa. Ya, kenapa mereka lebih memilih ke ICSID? Karena enforcement ICSID adalah otomatis. Jadi begitu pihaknya itu dinyatakan kalah, langsung bayar. Enforcement-nya otomatis. Tidak perlu didaftarkan pada pengadilan setempat. Dan PN setempat tidak bisa membatalkan perjanjian putusan arbitrase ini, arbitrase awards-nya dari ICSID. Itu tidak dimiliki di uncitral dan commercial arbitration. Uncitral dan commercial arbitration ini awards dari arbiter, ya, itu harus didaftarkan dulu di PN, bahkan bisa ditolak oleh pengadilan negeri setempat. Itu kelemahannya. Makanya kenapa para pihak lalu kemudian lebih memilih forum ICSID, karena sekali lagi enforcement dari ICSID itu adalah otomatis, automatically. Seperti itu. Nah, tapi kelemahan dari ICSID adalah putusan ICSID sendiri bisa ditebak ya. Karena kan hakimnya atau arbiternya itu aja sebenarnya. Listnya itu aja. Jadi dia cuman merestrik ya. Hanya sekian arbitrator. Dan kita bisa milih si A, si B, si C. Nah, akhirnya bisa ditebak. Karena kan putusan arbitrator itu harus konsisten. Makanya bisa ditebak, dalam kasus fair and equitable treatment principle, nanti putusannya arahnya ke sini, nah gitu ya. Dan juga bisa alasan isu independensi dalam arbitrator ICSID. Bisa juga dulu arbitratornya mantan pernah di-hire jadi pengacara salah satu pihak, begitu ya. Kalau ada isu independensi, bagaimana, Bu? Nah, putusan ICSID itu bisa dibatalkan sebenarnya. Tapi harus dengan hukum acara ICSID itu sendiri. Jika ada isu independensi yang tadi. Ya, oke. Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Ya. Apakah ada dimungkinkan ICSID itu dilakukan nasionalisasi bagi negara-negara yang belum meratifikasinya, Bu? Maksudnya apakah host country apakah host country mungkin untuk melakukan nasionalisasi gitu ya maksudnya ya? Iya. Kalau kita lihat di rumusan pasal 7, di situ ada sebuah janji. Negara tidak akan melakukan nasionalisasi kecuali. Kalau ada kata kecuali kan berarti apa? Secara a contrario berarti bisa melakukan nasionalisasi dengan syarat-syarat ada dalam pasal 7 ayat 1 dan pasal 7 ayat 2. Iya kan? Secara a contrario, maka ditafsirkan negara masih bisa melakukan nasionalisasi, memungkinkan negara host country untuk melakukan nasionalisasi, tapi harus ada undang-undang dan kompensasi. Perkara mungkin dan tidak mungkin itu jawabannya mungkin, karena itu tafsir dari undang-undang seperti itu, kecuali. Berarti kalau perkecualiannya itu dipenuhi, berarti kan bisa ya. Mungkin atau tidak mungkin, jawabannya mungkin, tapi mudah atau tidak, nah itu pertanyaan yang selanjutnya. Sulit jawabannya. Begitu. Oke, ada pertanyaan yang lain? Izin bertanya, Ibu. Ya. Ya, tadi kan Ibu sempat menjelaskan terkait dengan ICSID, di mana hanya negara-negara yang dia meratifikasi konvensinya itu yang bisa menggunakan ICSID ini sebagai sarana untuk dispute settlement-nya, Bu. Nah, gimana kalau misalkan negara yang non-ICSID yang nggak meratifikasi konvensi ini itu dia bisa menggunakan ICSID ini untuk menyelesaikan permasalahannya, sengketanya itu? Apakah ada akibat atau konsekuensi yang akan diterima oleh negara ini? Bisa. Jadi negara-negara yang tidak meratifikasi konvensi ICSID, sejauh ini ada 149 negara yang sudah meratifikasi konvensi ICSID. Di luar itu, negara selain 149 negara tadi, itu tetap bisa menyelesaikan sengketa di ICSID forum, tapi hanya pinjam forumnya saja. Putusannya bukan putusan ICSID nanti.
Jadi putusannya bukan putusan ICJ, cuman pinjem forumnya aja, cuman pinjem rules-nya saja. Akibatnya apa? Ya putusannya bukan putusan ICSID, kan cuma pinjem forum aja. Putusannya tidak bisa langsung dieksekusi, harus didaftarkan di PN dulu. Itu kan akibatnya. Kalau ICSID kan putusannya enforcement-nya automatically tanpa harus didaftarkan di domestic court, itu langsung bisa dieksekusi. Nah, kalau yang tadi hanya pinjem forum ICSID, putusannya bukan putusan ICSID otomatis, karena dia nggak meratifikasi konvensi ICSID kan, dia hanya bisa pinjam forum. Udah, itu aja. Selesai. Oke, ada yang lain? Saya izin bertanya. Iya. Apa perbedaan dari mediasi dan juga arbitrase, terutama dalam penyelesaian sengketa investasi ini? Mediasi dan arbitrase. Saya ingin share screen dulu. Oke, saya jelaskan ya, mediasi dengan arbitrase. Jadi kalau mediasi, ini mediasi, ini arbitrase. Dua-duanya ini merupakan pihak yang netral. Mediator ada di sini. Ini sama. Arbitrator ada di sini tempatnya. Kalau negosiasi, negosiator itu ada di salah satu pihak, ada di A atau di B. Tapi kalau mediator, dia netral. Dia di tengah. Sama, arbitrator itu juga di tengah. Beda arbitrator sama hakim apa? Sebenarnya sama, cuman beda forumnya aja. Ya. Kalau mediator, dia sama-sama di tengah, pihak ketiga yang netral, nggak memihak A, nggak memihak B. Kalau mediator, yang membuat keputusan adalah para pihak itu sendiri. Mediator bukan decision maker, sekali lagi. Mediator bukan decision maker. Mediator tuh hanya menggiring kemauan A ini apa, kemauan B ini apa, mempertemukan kedua keinginannya itu, kemudian diputuskan dalam suatu putusan mediasi. Putusan mediasi ya. Tapi itu bukan keputusan mediator, itu keputusan para pihak. Makanya kenapa kalau ini nggak mau digiring, ini nggak mau digiring, ada forum yang namanya kaukus, masih ingat kan? Kaukus, itu mediator ketemu sendiri sama ini, mediator ketemu sendiri sama ini, nego-nego dia. Karena kalau ketemu di satu forum, A dan B ini nggak ketemu maunya apa, makanya diajak ketemuan sendiri-sendiri, itu namanya kaukus. Itu ya, jadi kalau mediator sekali lagi, dia bukan decision maker. Tapi kalau arbiter, dia decision maker. Dia netral, tapi dia yang memutus perkara. Makanya kenapa mirip seperti hakim, cuman beda forum aja. Kalau ini non-lead ya, non-lead. Kalau yang hakim ini, udah. Itu aja sih perbedaannya. Seperti itu. Tadi Brian sudah menjelaskan terkait dengan perbedaan hakim arbiter dan pengadilan, yaitu litigasi dan non-litigasi. Nah, kemudian apakah ada perbedaan lagi Bu antara hakim arbiter dan juga hakim pengadilan itu sendiri? Ya, tadi saya katakan bahwa hakim arbitrase dan pengadilan sebenarnya job desk-nya sama ya, tupoksinya sama. Perbedaannya hanya ada di forumnya aja, satunya litigasi, satunya non-lit. Udah, itu aja sih perbedaannya. Tapi dia secara garis besar, job desk dan tupoksinya itu mirip, serupa tapi tak sama. Beda payung hukumnya aja, yang satu di undang-undang arbitrase kan, yang satu kan undang-undang kekuasaan kehakiman dan lain sebagainya. Beda payung hukum juga ya. Kalau job desk secara detail pasti ada pembedanya juga ya, cuman secara garis besar dia sama-sama pihak ketiga yang netral dan sama-sama decision maker atau memutus perkara. Sama-sama membuat suatu putusan arbitrase, satunya putusan hakim, satunya putusan arbitrase. Itu aja. Itu aja ya. Ada lagi? Sudah cukup? Oke, jika sudah cukup, saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya. Jangan lupa untuk mengisi absensi. Jangan lupa untuk mengisi absensi dan mempersiapkan diri untuk ujian akhir semester. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga informasi yang saya berikan bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih, saya ucapkan selamat belajar untuk UAS, salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, yuk.